Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Silvia dengan NPM 19 10 6310 876. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi yang telah saya lakukan yang berjudul Pembelajaran menulis karya tulis ilmiah pada siswa kelas 12 SMA IT Darul Rahman. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran menulis yang diampu oleh Ibu Sutri SPD MPD. A. Latar belakang. Pelajaran keterampilan menulis karya ilmiah harus dikelola dengan baik agar mampu mendorong siswa mandiri dalam bernalar, mampu melihat keterkaitan antar konsep dan materi, serta mampu berkomunikasi tulis, mampu menemukan sendiri pengetahuan dan keterampilan, dan mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi dalam hal menulis karya ilmiah. Selaras dengan itu, siswa harus dilatih berinteraksi dan bernegosiasi dengan baik dengan lingkungan sekitarnya, diberi kesempatan melakukan refleksi atau proses belajar yang dijalani, dan diberi kesempatan mengembangkan strategi belajarnya sendiri. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Keterampilan menulis, seperti halnya keterampilan berbahasa yang lain, perlu dimiliki oleh siswa. Keterampilan menulis sudah mulai dilatih di tingkat sekolah dasar. Sebelumnya, pada kelas rendah ditanamkan dasar-dasar menulis. Jika dasarnya saja sudah kuat dan dikuasai dengan benar, maka siswa dapat menulis dengan baik dan benar. Sabarti Ahadiyah mengemukakan bahwa keterampilan menulis sangat kompleks karena menuntut siswa untuk menguasai komponen-komponen di dalamnya. Misalnya, penggunaan ejaan yang benar, pemilihan kosakata yang tepat, penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang baik. Rumusan masalah bagaimana proses pembelajaran menulis karya ilmiah pada siswa kelas 12 SMA IT Darul Rahman. Apa saja kendala yang dialami selama proses pembelajaran menulis karya tulis ilmiah pada siswa kelas 12 SMA IT Darul Rahman. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses pembelajaran menulis karya tulis ilmiah pada siswa kelas 12 SMA IT Darul Rahman, untuk mengetahui kendala yang dialami selama proses pembelajaran menulis karya tulis ilmiah pada siswa kelas 12 SMA IT Darul Rahman. Manfaat penelitian dapat mengetahui proses pembelajaran menulis karya tulis ilmiah pada siswa kelas 12 SMA IT Darul Rahman, dapat mengetahui kendala yang dialami selama proses pembelajaran menulis karya tulis ilmiah pada siswa kelas 12 SMA IT Darul Rahman. Dalam prosesnya, pembelajaran menulis hendaknya diarahkan pada upaya membina kemampuan siswa untuk menulis berbagai genre tulisan untuk berbagai tujuan, berbagai sasaran baca, dan berbagai konteks sosial budaya. Sejalan dengan tuntutan ini, pembelajaran menulis selayaknya dikemas melalui penciptaan sejumlah aktivitas-aktivitas kreatif yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran. Aktivitas aktif kreatif ini juga jangan hanya yang bersifat mereproduksi tulisan, melainkan harus lebih terarah pada proses produksi tulisan yang asli dan memiliki daya kreativitas yang tinggi. Pembelajaran menulis haruslah ditafsirkan sebagai sebuah proses yang ditunjukkan untuk mengembangkan serangkaian aktivitas siswa dalam rangka menghasilkan sebuah tulisan di bawah bimbingan, arahan, dan motivasi guru. Sejalan dengan definisi ini, pembelajaran menulis seyogianya dikembangkan melalui beberapa tahapan proses menulis, sehingga siswa benar-benar mampu menulis sesuai dengan tahapan proses yang jelas. Kusuma DKK menyatakan bahwa karya ilmiah merupakan hasil tulisan yang bersifat ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang bersifat non-fiksi yang dikaitkan dengan ide ilmiah yang mempunyai ciri utama adanya keobjektifan pandangan. Artinya, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Oleh karena itu, dalam karya ilmiah mencakupi dua komponen, yaitu komponen substansi atau isi dan komponen teknik penulisan. Karya ilmiah adalah suatu tulisan yang memuat kajian suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah-kaidah keilmuan itu mencakup penggunaan metode ilmiah dan
pemenuhan prinsip-prinsip keilmiahan, seperti objektif, logis, empiris, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Karya ilmiah dapat dipilah menjadi dua. Yang pertama, karya ilmiah yang ditulis dengan berdasar pada hasil penelitian, dan karya ilmiah yang ditulis berdasar pada hasil pemikiran serius. Baik jenis 1 maupun 2 dalam penulisannya tetap menggunakan metode analisis masalah yang bersifat mendekati kebenaran atau ilmiah. Menurut para ahli, karya ilmiah terdapat 3 jenis, yaitu antara lain makalah dan skripsi, kertas kerja, laporan penelitian, tesis, dan lain-lain. Mungkin bagi sebagian orang masih asing dengan berbagai jenis karya ilmiah ini. Berikut ini penjelasan jenis karya ilmiah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Berikutnya, skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Kertas kerja hampir sama dengan makalah, namun penjabaran untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam dibanding dengan skripsi. Adapun beberapa manfaat dari kegiatan penulisan karya tulis ilmiah, di antaranya sarana pengembangan pemikiran, sarana untuk menyimpan, sarana untuk membantu menemukan kesenjangan dalam logika, sarana untuk membantu mengungkap sikap terhadap suatu masalah, yang terakhir sarana untuk berkomunikasi. Karya ilmiah juga memiliki fungsi yang perlu diketahui. Secara umum, fungsi karya ilmiah dibedakan menjadi 3, yaitu fungsi untuk pendidikan, fungsi untuk penelitian, yang terakhir fungsi fungsional. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. C. Hasil observasi. Berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa proses pembelajaran telah berjalan cukup baik. Selain itu, beberapa kendala yang ditemukan dalam proses pembelajaran adalah kurangnya waktu atau batas pengumpulan serta kurangnya bimbingan selama proses penulisan karya tulis ilmiah atau peran guru. Identitas narasumber. Nama Nail Asania, kelas 12 IPA, asal sekolah SMA IT Darul Rahman. Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kegiatan belajar mengajar di SMA IT Darul Rahman masih melalui tatap muka secara langsung dikarenakan sistem yang dianut adalah boarding school. Kegiatan pendahuluan. Proses belajar dimulai dengan doa pembuka yang dipimpin oleh ketua kelas, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan presensi oleh guru mata pelajaran. Kegiatan inti. Proses belajar dilakukan di ruang kelas masing-masing pada materi menulis karya ilmiah. Pendidik atau guru mata pelajaran akan menjelaskan dan memaparkan materi secara jelas juga detail. Peserta didik atau siswa akan menyimak penjelasan dari guru dengan baik. Kegiatan penutup. Pada akhir pembelajaran, pendidik memberikan ruang kepada peserta didik untuk bertanya. Setelah pertanyaan dari peserta didik terjawab, pendidik akan memberikan kesimpulan materi serta memberi contoh sistematika karya tulis ilmiah. Kemudian di akhir pembelajaran, pendidik akan memberikan tugas kepada peserta didik. Pembelajaran diakhiri dengan doa penutup serta pembacaan hamdalah. Pembatasan waktu pengumpulan hasil akhir laporan karya tulis ilmiah menjadi salah satu faktor kendala dalam menulis karya tulis ilmiah. Waktu yang diberikan oleh pendidik dalam penulisan karya tulis ilmiah sangat minim. Oleh karena itu, peserta didik menjadi tidak maksimal dalam proses penulisannya. Selain itu, kurangnya bimbingan pendidik selama proses penulisan karya tulis ilmiah juga turut menjadi faktor kendala menulis karya tulis ilmiah. Pendidik hanya dapat membimbing ketika jam pelajaran atau saat pemaparan materi karena keterbatasan waktu yang disebabkan oleh padatnya kegiatan dalam boarding school.
D. Kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi terhadap siswa kelas 12 SMA IT Darul Rahman yang telah dilakukan, dihasilkan hasil pembelajaran menulis yang cukup baik. Namun, perlunya inovasi-inovasi lain agar mengembangkan potensi menulis siswa sangat dibutuhkan agar terbentuknya karakter-karakter yang unggul. Selain itu, perlunya inovasi media lainnya agar peserta didik dapat memahami materi menulis karya tulis ilmiah secara rinci atau jelas agar tidak membosankan atau monoton. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.